Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Ada poster apa tuh? Oh, ada lomba cerdas cermat. Ikutan yuk. Ayo, siapa takut? Ada alamat websitenya tuh. Nanti kamu cari di rumah ya. Oke. Oh, ternyata ada perpustakaan Kebun Raya Bogor. Nanti ajak mereka ke sana ah. Itu perpusnya, ayo kita masuk. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, kami mau mencari informasi tentang tanaman koleksi yang ada di Kebun Raya. Karena kami mau mengikuti lomba cerdas cermat yang diadakan oleh Kebun Raya Bogor. Oh, jadi kalian peserta lomba cerdas cermat. Baiklah, kalau begitu, silakan isi buku tamunya dan simpan tas kalian di dalam loker. Baik Bu. Koleksi tanaman apa yang kalian cari? Seluruh koleksi tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor. Ini Dek, koleksi bukunya. Silakan. Udah ketemu nih bukunya. Ya udah yuk kita baca bareng-bareng. Dan pemenangnya diraih oleh kelompok B. I've had my share of bad kicks in my face, but I've come through. Let me go. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai di Kebun Raya Bogor.
Tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah perpustakaan, supaya kita mendapatkan informasi tentang tanaman yang ada di kebun raya. Setelah itu, kita kumpul kembali di tempat yang sama pada pukul 11. Oke ya? Baik, Bu. Selamat datang di Perpustakaan Kebun Raya Bogor. Ada yang bisa saya bantu? Assalamualaikum, Bu. Kami dari SD Negeri Harapan Sukses membawa anak-anak berkunjung ke perpustakaan dengan tujuan agar anak-anak dari SD Negeri Harapan Sukses ini mendapatkan informasi tentang tanaman yang ada di kebun raya. Boleh kan ya, Bu? Baiklah, kalau begitu isi buku tamunya dulu ya. Buku apa saja yang kalian cari? Buku tentang kantong semar, Bu. Ini adalah kumpulan buku tentang kantong semar. Di sini kalian bisa mencari tahu lebih banyak lagi tentang kantong semar. Silahkan. Makasih, Bu. Tono, aku nemuin buku. Judulnya Ayo Banyak Tahu Edisi Kantong Semar. Ayo kita baca. Bacanya di mana? Tanya ibu itu lagi yuk. Ibu, kita mau baca buku ini. Di mana, Bu? Kalian bisa membaca bukunya di pojok anak. Ayo ikut ibu. Anak-anak, waktu berkunjung di perpustakaan sudah selesai. Sekarang kita akan ke bagian pembibitan di kebun raya untuk melihat tanaman kantong semar dan cara perbanyakannya. Ayo, rapikan buku-bukunya dan barang-barang kalian, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih Bu Irma sudah mempersilahkan kami berkunjung di perpustakaan. Ayo anak-anak ucapkan terima kasih pada Bu Irma dan sekalian berpamitan. Iya Bu, sama-sama. Semoga bermanfaat. Nah anak-anak, sekarang kita sudah sampai di bagian pembibitan tanaman kebun raya Bogor. Yuk kita lihat tanaman kantong semar yang sedang diperbanyak. Oh, jadi gitu ya tanamannya kalau dilihat secara langsung. Tanamannya tidak terlihat menyeramkan, tapi aneh bisa memakan serangga yang masuk. Kantong semar ini nama latinnya Nepenthes, atau dalam bahasa Inggrisnya pitcher plants atau carnivorous plant. Tanaman ini merupakan famili atau keluarga dari Nepenthaceae. Habitat aslinya berasal dari Borneo dan Sumatera. Ibu, saya ingin bertanya, katanya kantong semar itu bisa memakan serangga ya? Ibu, saya tahu jawabannya. Iya, bisa kok. Benar kan, Bu? Benar sekali, Hani. Nepenthes merupakan tumbuhan karnivora atau tumbuhan pemakan daging. Tumbuhan kantong semar ini mengeluarkan cairan yang baunya dapat menarik serangga. Di Indonesia ada 34 jenis Nepenthes. Salah satunya adalah Nepenthes rafflesiana yang penyebarannya hanya ada di Sumatera dan Kalimantan. Kantong semar ini tumbuh di hutan gambut dan hutan keranggas.
Di antara marga Nepenthes, Nepenthes rafflesiana memiliki ukuran kantong yang cukup besar. Kantong bawahnya dapat menampung air hingga 1 liter loh. Selain itu, kantong semar juga berfungsi sebagai tanaman obat. Apabila kelopaknya belum terbuka, airnya dapat mengobati sakit mata. Sungguh bermanfaat ya tanaman ini. Oh, gitu ya, Bu. Tono, untung tadi kita sempat membaca buku tentang kantong semar ya. Hehe, iya, kita jadi banyak tahu ya. Nah, anak-anak, kalian sudah mengerti penjelasan dari Ibu tentang kantong semar. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baiklah kalau begitu. Hari sekarang sudah semakin siang. Kita harus kembali ke bis untuk pulang ke sekolah dan kita pulang ke rumah masing-masing. Ayo kita segera bergegas. Tono, hari ini kita banyak dapat ilmu ya. Seru banget hari ini. Iya, benar ya. Nggak sia-sia kita ikut wisata ke Kebun Raya Bogor. Iya, apalagi kita tadi ke perpus, jadi makin banyak tahu deh. Ayo anak-anak segera masuk ke bis, jangan sampai ada yang tertinggal. Kebun Raya Purwodadi adalah kawasan konservasi yang terletak di Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur yang memiliki luas sebesar 85 hektar dengan koleksi lebih dari 10.000 spesimen tanaman. Akses transportasi darat menuju Kebun Raya Purwodadi sangatlah mudah karena terletak di tepi jalan antar kota yang menghubungkan Surabaya, Pasuruan, dan Malang. Untuk jalur udara, Kebun Raya Purwodadi dapat diakses melalui 2 bandara, yakni Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Bandara Abdul Rahman Saleh Malang. Kebun Raya Purwodadi didirikan pada tanggal 30 Januari 1941 oleh ahli botani dan mikrobiologi kebangsaan Belanda, Dr. Lorenz Gerard Marinus Basbecking, atas prakarsa Dr. Dirk Volk van Sloten, Direktur Kebun Raya Bogor pada saat itu. Mula-mula kebun ini dipergunakan untuk kegiatan penelitian tanaman perkebunan. Kemudian pada tahun 1949 sampai 1954 mulai diterapkan dasar-dasar perkebunrayaan, yakni dengan pembuatan petak-petak tanaman koleksi. Kini Kebun Raya Purwodadi merupakan balai konservasi tumbuhan yang bernaung dan bertanggung jawab kepada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selamat datang di Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini adalah sebuah kawasan konservasi ex situ tumbuhan di Pasuruan, Jawa Timur, dengan tugas fungsi di bidang konservasi dan penelitian tumbuhan dataran rendah kering, pendidikan lingkungan, dan wisata. Ancaman kepunahan yang dihadapi oleh tumbuh-tumbuhan kian hari kian mengkhawatirkan. Kita berlomba dengan waktu untuk mengonservasinya. Sesuai dengan tugas fungsi yang diemban,
Kebun Raya Purwodadi memfokuskan diri untuk melaksanakan konservasi tumbuh-tumbuhan dari kawasan rendah kering. Saat ini, dari seluruh jenis tumbuhan koleksi Kebun Raya Purwodadi, 57 diantaranya adalah jenis-jenis yang masuk dalam kategori terancam atau threatened versi International Union for Conservation of Nature. Di antara jenis-jenis tersebut adalah beberapa jenis pohon dari marga Sorea, jenis-jenis palem, dan 2 jenis mangga. Selain jenis-jenis terancam, prioritas konservasi juga ditujukan terhadap jenis-jenis endemik Indonesia, khususnya dari kawasan rendah kering. Untuk mendukung upaya konservasi tumbuhan, kami melakukan berbagai macam penelitian terhadap jenis-jenis tumbuhan koleksi Kebun Raya Purwodadi. Seleksi tumbuhan berpotensi dilakukan terhadap jenis-jenis Dioskorea atau uwi-uwian, dilanjutkan dengan upaya pemulihannya untuk menghasilkan varietas unggul di bidang pangan. Kegiatan lain adalah upaya restorasi terhadap habitat alami terdegradasi di beberapa lokasi di Jawa Timur. Ini merupakan sumbangsih nyata Kebun Raya Purwodadi terhadap perbaikan kualitas lingkungan di tingkat lokal. Kami juga melakukan kajian floristik dan ekologi di beberapa pulau kecil sekitar Jawa Timur, termasuk Pulau Bawean, Pulau Sempu, dan lain-lain. Dari kegiatan ini, diperoleh tambahan jenis tumbuhan untuk memperkaya koleksi tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, serta data dan informasi floristik dan ekologi dari lokasi-lokasi yang didatangi. Melalui kegiatan pendidikan lingkungan, Kebun Raya Purwodadi berupaya menyampaikan informasi seputar keanekaragaman tumbuhan, manfaat yang diberikan tumbuhan pada kehidupan dan kesejahteraan manusia, ancaman kepunahan yang tengah dihadapi tumbuh-tumbuhan, serta kebutuhan untuk melestarikan dan menyelamatkannya dari ancaman kepunahan. Melalui kegiatan tersebut, kami berharap bisa membangkitkan kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap tumbuh-tumbuhan, khususnya para generasi muda. Di Kebun Raya Purwodadi, saya melihat banyak tanaman unik dan menarik yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya jadi tahu betapa kayanya Indonesia akan bermacam floranya. Hi, my name's Samantha and I'm working for the Purwodadi Botanic Gardens through the Australian Volunteers International Program, and I'm especially helping out with promotion. I'm really happy that I can be involved in the conservation work that goes on here. Plants play such a vital role for all forms of life, so I think it's really important that we all work together to support their conservation. I hope that everyone can come along someday and visit the beautiful Purwodadi Botanic Garden. Di Kebun Raya Purwodadi, para pengunjung bukan hanya dapat menikmati kesejukan, kesegaran, dan keindahan alam. Di sini pengunjung juga dapat memperoleh informasi menarik seputar dunia tumbuh-tumbuhan, konservasi, dan perkebunrayaan. Selain berbagai taman tematik, di sudut-sudut kebun, pengunjung juga dapat menemukan papan-papan interpretasi yang informatif dan edukatif. Saya merasa senang menjadi bagian dari Kebun Raya Purwodadi selama 43 tahun. Menurut saya, Kebun Raya Purwodadi bukan hanya tempat bekerja dan mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat yang indah, di mana saya menemukan sahabat dan keluarga dalam keguyuban. Bersamanya merupakan suatu hal yang dirindukan banyak orang.
bukan hanya sekedar sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan. Kebun raya adalah benteng terakhir bagi upaya pelestarian tumbuhan di Indonesia.